Salam sukses Juragan. Amin. Oke. Jadi berjumpa lagi dengan saya Yusuf dalam Calon Juragan. Di sini saya akan mewawancarai owner Cokles Ice Coklat, Ya. Mas Rehan Abdullah Salam. Ya. Keren Mas. Jadi gini, ini kan channel YouTube saya ini khusus untuk memotivasi anak muda untuk kita menjadi pebisnis lah, kita menjadi owner di usaha kita sendiri. Nah, di sini saya mewawancarai Mas Rehan itu tujuannya agar kaum milenial sekarang bisa jadi seperti Mas Rehan ini yang sukses, cabangnya banyak. Mantap ya. Belum ya? Oh, belum. Jadi gini Mas, sebelumnya Mas Rehan ini mulai bisnis Ya. kapan? Saya mulai usaha itu 2012. 2012. Ya. Usahanya apa? Kafe. Bangkrut. Nah, itu bisa diceritakan dengan 3 kali. oh 3 kali Bang ya? 2012 saya bikin kafe bangkrut. 2013 bikin kafe bangkrut. Bangkrut karena dikhianati teman sendiri pas itu. Yang berkhianat. Sedih ya? Oh iya. Terus 2014 bikin lagi bangkrut lagi. dikhianati teman sendiri Oh. juga. Akhirnya 2014 saya dorong gerobak Cokles 2014 itu. Di Cokles itu lahirnya 2014. Oh iya, Ya, 2014. jadi salah satu menu dari kafe saya dulu Cokles itu. Salah satu menunya. Oh, salah satu menu. Salah satu. Tapi malah sekarang fokusnya ke coklat. Iya, karena yang paling enak. Nah, itu berarti kan selama bisnis ini nggak sesimpel yang kita tahu ya, itu tiba-tiba langsung sukses. Ternyata di balik itu gagal 2 tahun. Iya, Dibohongin itu. Iya. Itu kenapa udah tahu gagal masih diulang lagi? karena kepepet. Kepepetnya gimana? Karena susah cari pekerjaan. Oh. Meskipun saya S1, UGM dan cum laude. Ini orang pinter dong. Ini Mas. Angel balik gaya. Oh, Susah angel. cari pekerjaan karena saya nikah muda. Itu Oh. membuat susah cari pekerjaan. Berarti sebelumnya usaha itu karena kepepet nggak ada yang terima atau emang dari awalnya pengen jadi pengusaha? Iya, kepepet gak ada yang terima. Oh, nggak ada yang terima. Bapak kita terima, semuanya minta fresh graduate belum menikah, semua minta fresh graduate belum menikah. Ya udah, mungkin takdirkan tidak untuk bekerja. Jadi sampai sekarang ijazahnya masih orisinil, belum pernah keluar. Sama sekali belum Sama pernah. sekali belum pernah. Itu kan kali katanya tahun 2012 udah langsung usaha. Ah. Berarti emang dari awal nggak niat nyari kerja. Apa udah pernah ngelamar kerja tapi ditolak? Salah pergaulan, Mas. Saya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Enggak, saya salah pergaulan. Saya Itu gimana? saat mau lulus itu kan, saya itu kenal sama temen yang usahanya gede. Ya. Saya punya mimpi pengen seperti itu. Terus diajari caranya merintis dari bawah. Keasikan itu hanya lupa usia, lupa ijazah, hingga benar-benar lupa. Ya udah gitu. Jadi motivasinya dari temen tadi itu salah pergaulan tadi. Oh, kok gaulnya kebetulan sama pengusaha sukses loh. Ya. Jadi ikut-ikutan kayak gitu. Iya, ikut-ikutan, dan itu tidak baik ternyata kalau ikut-ikutan. Saya pertamanya ikut-ikutan cari jati diri, punya produk yang spesifik, kopi si Cokles. Itu awalnya saya jualan kopi. Oh, malah kopi. Iya, kopi gula aren. Terus Ya nggak laku. ini kan buat tips yang mau berwirausaha. Jadi Ya. kok bisa dihianati temen tuh cara hianatnya kayak gimana? Jadi tidak komitmen terhadap usahanya. Saya jatuh bangun di situ, dia pergi pacaran entah kemana, terus Oh. itu cowoknya terus ada jadi maklar tanah dadaan. Jadi tanah yang saya tempati dimaklari dia, saya dibohongi sebagai katanya dia yang beli, ternyata bukan. Oh. Katanya tanda lunas, ternyata belum. Lah gitulah, sikut-sikutannya gitu. Jadi beruntung saya mendapatkan teman baik. Dulu untuk sampai saat ini jenengan berusaha itu ownernya cuma satu jenengan atau satu? Alasannya kenapa? Kan kalau anak muda biasanya wah, kita untuk nggak punya modal kita gabung aja lah biar Itu pemikiran yang salah. salah. Bisa dijelaskan Mas, kenapa salah? Dasar pemula. Ini baru calon juragan ya. Iya, karena saya punya bos, Ya. saya punya atasan, namanya konsumen. Konsumen saya itu bos saya. Saya harus menyenangkan bos saya, apapun yang terjadi. Yang tidak disenangi konsumen itu adalah kualitas yang menurun. Kualitas menurun itu kalau di dunia kuliner itu fatal. Maka apapun keputusannya harus menyenangkan bos, harus menyenangkan konsumen.
diturunkan lagi, berarti harus ada kebijakan atau peraturan yang satu sumber suara, bukan banyak orang, bukan 2 orang owner, 2-3 orang rebutan, pasti hanya satu. Bagaimana yang di luar kota itu manajerial. Oh iya nih, ngomong di luar kota ini Ya. sebenarnya Cokles cabangnya ada berapa Mas sampai sekarang Mas? Berapa ya, lupa. Wah, ini saking banyaknya lupa. Semarang itu 10, Semarang 10, Jakarta itu 2. 12. Ingat cabang ya, bukan franchise. Oh Ya. iya, Banyak cabang. orang bilang franchise ya franchise, bukan. Tak tegasin lagi, bukan franchise, semua cabang. Jadi Jakarta itu 2, Magelang 3, 15, Jogja itu 11, 26. Surabaya udah ya? Belum. Surabaya 2, Surabaya 6, 28, Malang 2, 30, Balikpapan 1. 31. Sementara itu Itu katanya Kediri juga tuh Mas. Kediri tak tutup, Oh tetap. nggak bagus. Nah itu kan Oh. ada 31 cabang. Ya. Dengan nggak pusing Mas. Oh enggak, Ini satu aja udah ketoknya repot enggak banget. pusing tapi hampir gila nanti. Enggak pusing karena dianggap bermain. Berarti 31 cabang itu modelnya dari jenengan sendiri tanpa ada investor sama sekali. No bank, no investor, no utang, semua sendiri. Kenapa? Karena haram. Itu penjelasannya gimana? Kan biasanya kan pengusaha yang kecil-kecil wah Jogjamu cari investor gede modalnya banyak kita usaha pakai uang investor. Ya. Pak jenengan malah enggak. Karena saya Apa nggak mau jangan-jangan ribet. warisannya banyak Mas? Oh enggak, saya tidak seperti itu. Karena saya nggak mau ribet. Saya nggak mau ribet. Semua milik sendiri, jadi modal milik sendiri, usaha milik sendiri, semua terkelola dengan baik, satu manajemen, satu komando, satu perintah sehingga bos saya endingnya senang, konsumen akhirnya senang. Saya punya atasan namanya konsumen. Intinya itu. Kenapa nggak pakai investor? Ribet. Tapi semisal nggak ada investor kok perkembangannya cepet banget Mas. Itu kan satu usaha ruko kayak gini aja berapa Ya. juta sendiri loh. Ya kuasa ilahi ya. Ya Tuhan berkehendak. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ya. Apa jenengan sebelum kalau cita-cita awal pengen punya cuma satu yang besar gitu apa emang dari awal udah aku harus punya 100 toko Enggak, harus saya punya tuh outlet. saya itu dulu tuh nggak punya ambisi. Oh nggak punya ambisi, Sekarang nggak punya. punya cita-cita masalah. Nggak punya cita-cita dulu itu. Oh. Karena dulu itu coples hanya untuk bertahan hidup. Oh. Saya nggak punya mimpi, nggak punya ambisi, hanya untuk menghidupi istri saya dan calon anak saya saat itu. Oh. Karena kepepet, nggak punya mimpi ke depan. Kalau sekarang ada mimpinya. Oh. Nah, sekarang ada ambisinya. Tapi kalau dulu itu hanya diproyeksikan pemikirannya untuk bertahan hidup. Wes kita Borong kepepet saja. kepepet. Untung Iya. kepepet ya. Untung kepepet. Nah, bagaimana dengan modal membangun cabang dan sebagainya? Caranya menabung. 1, 2, 3 bulan, 4 bulan terkumpul modal, kita bukakan outlet. Oh, per 4 bulan Ya, outlet satu. sekitar 4 bulan atau 1. Tapi tidak langsung, kita harus lihat tempatnya dulu, lihat situasi perekonomian dulu, bagaimana tempat itu daya belinya, konsumtif atau tidak. Sebenarnya yang menyelamatkan negara ini adalah sifat konsumtif rakyatnya. Semakin hemat, semakin tidak berkembang. Oh, ini yang berkembang pengusaha nih, rakyatnya Tidak hanya bangkrut itu. ya. Tidak begitu. Oh enggak. Rakyatnya pola pikirnya salah. Harus berpola pikir membuat barang yang konsumtif-able dong. Tuh, jadi jangan cuma berpikir kamu mengandalkan gaji aja, tapi juga harus punya satu ide yang konsumtif-able. Jadi konsumtif ketemu konsumtif, duitnya muter Mas. Oh. Cek, tadi kan sebelumnya diceritakan awal coklat itu cuma pakai gerobak. Ya. Gerobak itu untungnya piro Mas kok bisa sampai dapat gerobak ini kan? Ya caranya nabung, hemat. Itu Ya begini, saya ceritakan. Jadi berpola pikir. Jadi kan ngaco ya, mulai sekarang serius. Jadi gini Mas, di dalam coklat ini buat produk tidak boleh asal-asalan. Kuncinya di situ. Membuat produk tidak boleh hanya sekedar lebih baik. Contoh, Mas Yusuf bikin Iya. es krim, saya bikin es krim. Es krim itu lebih baik dari Mas Yusuf. Tidak begitu. Jadi bikin produk yang benar-benar beda. Mas Yusuf bikin es krim, saya beda. Gitu kan. Jadi kalau orang itu sedikit lebih baik, apaan sih? Nggak notice. Tapi kalau beda, itu notice. Gitu. Nah, beda itu kalau di dunia kuliner adalah soal rasa. Soal rasa. Tidak ada tawar-tawaran. Titik. Soal rasa. Rasa yang enak,
tidak bisa diciptakan dengan bahan-bahan yang murah. Oke ya. Sehingga bagaimana tantangannya dijualnya harus murah. Ya kan? Nah, untuk itu maka diperlukan namanya branding. Jadi pertama yang dikejar itu adalah brandnya. Rasanya harus enak, di atasnya enak, kena nikmat deh pokoknya. Sehingga orang akan datang lagi karena rasanya enak, teringat rasanya. Lebih nyakot lagi, lebih gigit lagi adalah soal harganya yang tidak mahal, terjangkau. Sebelah pojok sana harganya. Itu coklat yang paling murah 6.000, yang paling mahal 15.000. Itu sudah super duper enak sekali 15.000. Artinya masih dalam posisi terjangkau. Nah, kalau sudah begitu maka ada relung hati di hati konsumen itu untuk coklat nih, es coklat nih. Yang kedua, strategi. Saya tidak menuliskan nama es coklat original, es coklat susu, es coklat enggak. Oh iya, coklatnya malah dihilangin. Ya, saya menuliskan nama mereknya. Coklat milk, coklat original, coklat arabica itu sebagai bagian dari membangun mindset atau branding tadi. Nah, itu dibangun selama tidak tahu. Saya sampai sekarang. Dari awal berarti menunya dulu bukan itu? Kan dulu menu cuma satu. Apa? Coklat original. Coklat original. Ya, inovasi kami terus lakukan, ini hasil inovasi kami. Dulu berarti yang paling murah yang 6.000 itu. Iya, 6.000. Sampai sekarang ada berapa menu ya, Mas? 16 ya. 16. Mungkin ya 16. Ada satu lagi es kopi. Belum. Nah, semua menu yang tercipta di sini itu tidak sembarangan. Jadi, menciptakan menu yang rasanya enak, harganya murah, dan porsinya lumayan banyak. Jadi murah nggak murahan, itu aja. Kalau murahan banyak, apa bedanya dengan yang pinggir jalan? Dengan kita bikin yang murah tapi tidak murahan secara kualitas, itu gigit banget. Gini Mas, sebelumnya kalau saya tahu di pinggir jalan itu dulu paling 2017-an beredar booming banget es coklat di mana es coklat, coklat es kamret atau banyak banget. Iya. Itu yang lainnya banget kok coklat enggak, itu kenapa? Ya tadi itu kualitas, soal kualitas. Mungkin mereka memaksakan harganya sama dengan coklat mungkin. Ini kan soal persaingan Pak ya. Kita mau memaksakan harga, oke bisa dilawan, misalnya face to face, bisa head to head, namanya harga. Tapi tidak soal rasa. Gitu. Oke, bertarung soal rasa, head to head, kepala ketemu kepala, adu jotos kepala ketemu soal rasanya. Tapi tidak dengan harganya, mesti lebih mahal. Kenapa coklat bisa rasanya enak, harganya murah? Jawabannya, kita sudah berpengalaman lebih dari 3 tahun. Saya curiganya jangan-jangan jenengan memanipulasi para petani ini, jenengan tak beli borongan tapi harganya murah gini apa gimana Mas? Jadi kayaknya di sini sukses, petaninya malah susah. Kalau begitu ceritanya, ya dari dulu coklat nggak berkembang. Apa malah mau supply petani kan? Sampai sekarang berkembang, sustainable namanya, bahan bagus sampai sekarang ada, artinya sustain, berkelanjutan. Artinya adalah win-win solution. Petani kami merasa senang, merasa beruntung, dan saya juga ada untungnya juga. Sifat saling menguntungkan itu yang membuat sustain atau berkelanjutan. Salah satu yang rugi, nggak sustain. Contohnya saya dulu bangkrut. Ada yang nggak untung, siapa? Saya. Teman saya lari kemana nggak tahu. Jadi jenengan punya petani sendiri loh? Ya. Itu cara kerjasamanya gimana loh sampai punya petani sendiri? Rahasia. Ya, itulah. Terus ini kan tadi ceritanya kayak masih gampang lah. Jadi selama berbisnis ini yang paling susah dikit. Jadi yang untuk pengusaha itu jangan cerita yang seneng-senengnya aja penghasilan berapa, tapi kita perlu yang paling susah tuh ngapain jadi pengusaha. Jadi ilmu ini tidak didapatkan di mata kuliah. Selama 3,5 tahun saya kuliah, 4 tahun sudah. Wah, kok melar. 3,5 tahun di Yudhisio. Itu tuh sama sekali tidak diajarkan tentang semua ini. Ini adalah ilmu jalanan, benar-benar jalanan, gitu kan. Street food, street fighter. Bandel ya. Bandel. Jadi ya susahnya adalah kita tidak pernah belajar sebelumnya. Tidak ada yang ngasih tahu bagaimana usaha di jalanan. Tidak ada yang ngasih tahu bagaimana manajemen tim. Tidak ada yang ngasih tahu bagaimana manajemen bahan dan bahan. Jadi susahnya itu di situ. Nah, tapi itu tidak susah karena saya tidak merasa susah. Menikmati. Kata orang susah tapi kok gak biasa. Gitu. Jadi sebenarnya yang jenengan jualan itu karena passionnya ya berarti ya? Bukan passion juga. Oh, bukan passion. Kalau menikmati biasanya saya emang suka jalur hidupnya itu berdagang. Enggak.
Nah, jenengan Passion itu omong kosong. oh. Passion yang sesungguhnya adalah ketika kamu nggak menyerah. Tidak menyerah di situ itu passionmu. Tapi kalau dari awal passion kan hobi ya, kesukaan ya. Saya nggak suka jualan mas. Oh, nggak suka tapi warungnya oke mas. Ya jadi suka, tapi maksud seneng gitu kan. Tapi bukan passionnya. Dari awal sebenarnya nggak suka. Ya jadi begini mas, dalam dunia usaha tidak ada namanya harga mutlak. Passion berhasil, nggak berhasil, nggak bisa gitu. Ada yang passion berhasil, ada yang passion berhasil juga. Bukan passionnya yang berhasil juga. Ada yang bukan passion nggak berhasil, ada yang bukan passion berhasil. Itulah dunia usaha yang apa ya, sangat dinamis. Nggak bisa garis tengah mutlak. Itu kan passionnya berhasil, tidak dijamin. Tidak jamin, bahkan konsultan pun nggak bisa jamin. Saya pernah nyewa jasa konsultan buat satu outlet. Iya, untuk satu outlet. Oke, semua omongannya aku lakuin terwujud produk satu outlet. Ternyata kempling, sepi mas. Nah, nggak laku. Tidak ada harga mutlak untuk dunia usaha. Dorong gerobak pun kalau menghasilkan ciamik bagus. Either jualan sayur bu, bakal dorongan kan loh. Nek menghasilkan rupiah secara jujur bagus. Tidak ada harga mutlak. Ya terus kan dulu katanya jenengan Ya. pertama langsung buka kafe, buka ini itu modalnya dari mana mas? Nabung Oh nabung. selama kuliah. Kalau boleh tahu modal awal usaha berapa? Modal awal usaha, Awal paling pertama. Awal itu 35 juta mas. Wih, banyak mas tabungannya mas. Ruginya 60 juta. Boleh. Berarti ada utang 25 juta. Ya, utang itu utang ke diri sendiri. Saya nabung selama kuliah, saya ikut lomba, saya ikut karya ilmiah, saya ikut pencak silat, saya ikut ini. Ya akhirnya nabung, dari tabungan itu selama SMA bahkan tabung itu, ya akhirnya karena tidak tahu ilmunya, ngomong kosong, jadi rugi. Jadi kembali ke akhirnya modal yang efektif saya jualan coklat itu 500.000, Malah 500.000. itu beli gerobak, Gerobak. dorong gerobak wis 600.000. Kayak orang-orang mikir jalan dorong gerobak, nggak aku. Yang es gendeng itu siapa tahu besok jadi buka cabang 30 bisa ya. Bisa. Yang penting yakin. Yakin. Ya gitulah. Oke. Cukup ini jadi untuk pesan-pesannya mas, SMS untuk para penonton, Pesan-pesannya. untuk calon juragan yang lain. Pesan-pesannya jangan lupa beli coklat. Pesannya kalau misalkan pengen berwirausaha ya tidak perlu tinggi-tinggi. Berlaku untuk langkahnya dengan kemampuan yang ada dulu. Kemampuan yang ada itu punya uang berapa. Kita ngomong uang sebagai modal. Masalah klasik biarlah klasik. Kata orang aku nggak punya modal ya itu klasik. Memang klasik. Jadi mau usaha juga butuh modal, butuh uang. Ada orang bilang ada usaha tanpa modal itu omong kosong. Mau usaha nih, tapi nggak punya modal, ya gak bisa usaha. Wis ngono ae. Karena awal dari orang usaha itu adalah seorang pedagang. Hari ini jualan, besok jualan lagi, hanya jual beli. Fondasinya di situ mas. Tahu detail, disiplin waktu, berhadapan dengan konsumen. Tidak selalu muluk-muluk. Nggak terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi. Nantilah bertahap. Kalau saya sarankan melangkah dengan kemampuan yang ada. Melangkah dengan kemampuan yang ada, kemampuan ide, kemampuan finansial yang ada. Nggak punya ide, nggak punya finansial, nggak masalah. Kerja juga bagus, kerja juga halal. Mantap. Ya. Oke, keren sekali obrolan kita dengan Juragan Coklat.